Yao Guang, apakah kau benar-benar akan menikahi Lucinian? Keluarga Jiang semakin dekat. Hanya pernikahan yang bisa menyelamatkan perusahaan. Aku telah terlahir kembali. Kembali ke hari ketika aku memohon ayah untuk mengizinkanku menikah dengan Lucinian. Apa kau benar-benar akan mendahulukan Lucinian? Dari nasib seluruh keluarga Zhou? Ayah, aku tidak akan menikahi Lucinian. Mengirim seorang putri angkat yang tidak pantas adalah penghinaan terbesar bagi keluarga Jiang. Pergi bagi tahu keluarga Jiang bahwa aku, Zhou Yaoguang, aku bersedia menikah. Putri yang baik. Aku tahu kau lebih bijaksana dari Wan Wan dan mengerti gambaran besarnya. Di kehidupan sebelumnya, identitas Zhou Wanwan sebagai anak haram terungkap, mafia memburu keluarga Zhou, dan Lucinian mati menyelamatkanku. Jika aku yang menikah dengan keluarga itu, mungkin semua orang bisa selamat. Iya. Aku akan menikah dengan keluarga Jiang. Adapun Lucinian, biarkan saja saudara perempuanku memilikinya. Setuju. Dua berkah sekaligus. Saya pun segera memberitahu orang untuk mengganti nama di undangan menjadi Wan Wan. Anda tidak akan menarik diri, kan? Tenanglah, saya tidak akan pernah mundur. Baik. Yang paling ayah sayangi adalah putri haram Zhou Wanwan. Itulah mengapa ia berusaha keras untuk mengangkatnya sebagai anak angkatnya. Dalam kehidupan saya sebelumnya, jika saya tidak menggunakan saham ibu saya untuk menekannya, ayah akan memaksa saya menikah dengan keluarga itu. Di dalam hatinya, air mata Zhou Wanwan lebih penting daripada hidupku, jauh lebih penting. Lucinian, dia tetap datang. Sinian, ayahku setuju. Kita akhirnya bisa bersama. Jadi kau mendorong Wan Wan masuk ke lubang api keluarga Jiang itu, kan, Zhou Yaoguang? Hati kau terbuat dari apa? Tuan Zhou, saya bersedia menukar semua aset keluarga Lu. Tolong jangan kirim Wan Wan pergi. Lepaskan. Yaoguang, aku tahu kau membenciku. Jika kau punya masalah, lampiaskan padaku. Aku mohon padamu. Jangan biarkan Wan Wan menikah ke keluarga Jiang. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya menghentikan Lucinian. Devan menteng jalannya dengan saudara angkat saya. Sekarang, dia masih datang memohon padaku untuknya. Lucinian di dalam hatimu, apakah selalu aku yang menindasnya? Kau ingin menikahkan siapa? Mafia, keluarga Jiang dan Zhou telah bermusuhan selama bertahun-tahun. Siapapun yang menikah ke keluarga itu pasti akan mati. Kontrak pernikahan antara kedua keluarga sudah ditetapkan. Zhou Wanwan dan aku, salah satu dari kami harus menikah dengan mereka. Nah, bukankah semuanya terserah padamu? Nona Zhou, orang lain tidak punya pilihan. Jika bukan karena kau ikut campur, Wan Wan dan aku. Lucinian, dalam hidup ini, aku akan melepaskan. Dan Aziz melupakan diriku sendiri. Xu Yaoguang, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Lucinian, kau terlalu banyak berpikir. Semoga kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Aku tidak memberitahunya bahwa aku yang menikah jauh. Dia sangat membenciku, dan tidak apa-apa membiarkannya membenciku beberapa hari lagi. Dengan begitu, pada hari pernikahan, ketika dia melihat Zhou Wanwan muncul dengan gaun pengantin, dia pasti akan sangat senang. Dalam kehidupan kami sebelumnya, kami saling menyiksa selama 5 tahun. Dalam hidup ini, apa yang aku hutang kepadamu, akan aku bayar kembali. Dulu Zhou Yaoguang selalu tidak masuk akal. Hari ini dia tidak berdebat maupun merengek. Apa yang dia rencanakan lagi? Pewaris keluarga Jiang Jiangjin adalah pemimpin berikutnya dari mafia. Kudengar dia iblis. Dalam beberapa tahun terakhir, wanita yang menikah ke dalam tidak pernah keluar hidup-hidup. Di kehidupan saya sebelumnya, saudari angkat saya dikirim menangis ke keluarga Jiang. Tak lama kemudian, dia diperlakukan oleh Jiang Jin sebagai mainan dan disiksa sampai mati. Kemudian Jiang Jin secara tidak sengaja mengetahui bahwa dia adalah anak haram dan semakin membenci keluarga Zhou. Sekarang akulah yang akan menikah. Aku harus mempersiapkan diri dengan matang. Setidaknya berarti menembak. Xu Yaoguang,
Apakah kau begitu membenci adikmu? Kau memaksanya mati. Lucinian, apa yang kau lakukan? Wan sedang sakit. Kau memaksanya menikah jauh. Itu berarti mengirimnya ke kematian. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau menjadi begitu kejam sekarang. Lepaskan. Wan sangat ketakutan. Dia tidak tidur nyenyak semalaman. Dan kau di sini bermain senjata? Shu Yao Guang, jangan berpikir bahwa memaksanya pergi akan membuatku menikahimu. Aku tidak akan pernah menyukai seseorang yang berdarah dingin dan kejam sepertimu. Jika semua ibumu masih hidup, melihatmu seperti ini, betapa kecewanya dia. Kebencian di mata Lucinian. Persis sama dengan 5 tahun kita saling menyiksa di kehidupan saya sebelumnya. Lucinian, kau tidak berhak menyebut ibuku. Maafkan aku, Yao Guang. Aku tadi impulsif. Saat ibuku meninggal, dia berjanji padanya untuk merawatku dengan baik. Tapi sekarang, semuanya belum selesai. Bagaimana kau tahu itu tidak akan berhasil seperti yang kau harapkan? Dr. Liu, kau terlalu tidak sabar. Kau adalah pewaris keluarga Zhou, sedangkan Wan tidak punya siapa-siapa di belakangnya. Lucinian, lagi pula, kau tidak pernah memikirkan aku. Pergi. Lucinian, akulah yang menikah jauh, bukan Wan kesayanganmu. Kau mendapat apa yang kau inginkan. Dia datang sejak kecil. Setiap kali aku terluka, Lucinian akan memberiku plaster khusus ini. Kebaikannya padaku hanyalah janji pada ibuku. Setelah 5 tahun saling membenci dalam pernikahan, akhirnya aku menyadari dia hanya melihatku seperti saudara. Hatinya milik saudari angkatku. Sudah waktunya melepaskan. Ya Guang, apa yang kau inginkan? Ayah baru memberitahumu. Kau seharusnya bahagia. Kenapa aku harus bahagia? Kau memaksaku menikah ke tempat di mana mereka membunuh tanpa berkedip. Shu Yao Guang, jangan pergi terlalu jauh. Buka surat pernikahan itu dulu sebelum bicara. Ini... Yao Guang, bukankah kamu selama ini mengejar Dr. Liu? Lalu kenapa kamu memberikannya padaku? Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku akan membiarkanmu menikah dengan Lucinian sesuai keinginanmu. Tetapi kamu harus menjanjikan satu hal padaku. Apa itu? Aku akan menikah dengan keluarga Jiang dalam 3 hari. Sebelum itu, kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Jika kamu setuju, kamu akan mendapatkan keinginanmu. Baik. Aku berjanji padamu. Lucinian. Dalam 3 hari, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Dan tidak berutang apapun di kehidupan selanjutnya. Tapi selama hari-hari ini, Lucinian tidak tahu apa-apa tentang ini. Dia masih memohon orang lain untuk menyelamatkan keluarga Zhou, untuk mencegah Wan menikah dengan keluarga Jiang. Shu Yao Guang, apa kau datang untuk mengejekku? Aku tidak akan membiarkan Wan menikah dengan keluarga Jiang. Tapi aku juga tidak akan menikahimu. Jangan berharap terlalu tinggi. Dr. Liu, kau benar-benar tahu cara memuji diri sendiri. Sinian, Tanpa tekanan pernikahan, senyuman Zhou Wan menjadi jauh lebih cerah. Sinian. Bukankah kau bilang kau punya hadiah untukku? Di mana hadiahnya? Sinian, kau tidak akan memberikan hadiah seperti ini.
kepada setiap gadis yang kau kenal, kan? Gadis bodoh. Ini tentu saja hanya untuk yang kusuka. Selama dia menyukainya, aku akan membuatnya untuknya seumur hidup. Keterampilan ini, ibuku mengajarkannya kepada Lucinian hari ketika Jowanwan dibawa pulang oleh ayah. Dia membuat banyak keramik hanya untuk menghiburku. Tapi ibuku diusir sampai mati oleh Zowanwan dan ibunya. Sinian, aku tidak suka ini. Bisakah kau memberiku yang lain? Apapun yang kau mau, selama aku bisa melakukannya. Aku ingin seekor anjing keramik. Baik, Lucinian, aku tidak pernah menyangka kau akan begitu membenciku. 2 hari kemudian, kita akan berpisah, memutuskan semua hubungan. Nona, ada kiriman untukmu. Itu dari Lucinian. Lupakan saja. Anggap saja itu hadiah terakhir yang pernah dia berikan padaku di hidup ini. Pesta keluarga Zhou tahun ini, apakah kau akan tetap melewatkannya seperti tahun-tahun sebelumnya? Tidak. Aku akan pergi. Ini adalah pesta terakhir di keluarga Zhou sebelum aku menikah. Mulai sekarang aku akan menyeberangi lautan. Aku ingin menyimpan beberapa kenangan untuk diriku sendiri. Sebentar lagi, Wan akan menikah di luar negeri. Sebagai putri sulung keluarga Zhou, bahkan dalam krisis seperti ini Zhou Yaoguang hanya berpikir untuk memaksa Dr. Lu menikahinya. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan keluarga Zhou sekarang adalah Wan. Aku membawa darah keluarga Zhou. Selama itu menguntungkan keluarga, aku rela mengorbankan diriku. Wan lebih bertanggung jawab. Zhou Yaoguang bahkan tidak bisa menangani pesta keluarga. Dia hanya tidak layak menjadi nona sulung Zhou. Siapa bilang aku tidak layak? Apa hakmu untuk menghakimiku? Apa maksudmu? Kau bahkan tidak memperhitungkan Wan. Kenapa dia tidak menikah dengan keluarga Jiang? Hanya karena ibunya meninggal? Seperti semua orang berhutang padanya. Di kehidupan sebelumnya, mafia memburu keluarga Zhou dan mereka juga tidak berakhir dengan baik. Beberapa kata santai sekarang. Lebih baik daripada kehilangan nyawa. Saya pamit sekarang. Xu Yaoguang. Siapa yang tidak tahu bahwa menikah dengan keluarga Jiang adalah pilihanmu dan tidak ada yang memaksamu. Seharusnya ini menjadi kreditku, tapi kau mencurinya dariku. Aku mengatakan beberapa kata. Kau tidak keberatan, kan? Kredit? Jika kau menikah dengan keluarga Jiang, tahukah kau apa konsekuensinya? Tahukah kau apa yang akan terjadi padamu setelah menikah dengan keluarga Jiang? Kau tidak akan bertahan lebih dari sebulan dan kau akan mati. Membuat hubungan kedua keluarga semakin buruk. Jadi apa yang membuatmu berpikir ini adalah kreditmu? Xu Yaoguang, kau bicara omong kosong. Yaoguang. Yaoguang, kenapa kau mendorongku? Tolong kakiku, sakit sekali. Dr. Lu. pergi. Lucinian. Tolong aku. Lucinian, apa kau benar-benar akan begitu tega? Nona sulung terluka. Seseorang cepat datang. Duduk dengan benar.
Zhao Yao Guang melukai adikmu sendiri, apa gunanya bagimu? Bisakah kau menggantikannya dan menikah dengan keluarga Jiang? Lucinian, aku... Diam. Berhenti berpura-pura. Aku tidak pernah menyangka kau akan begitu kejam hingga menyakiti saudaramu sendiri. Kau tidak layak menjadi putri sulung keluarga Zhou. Kau telah mengecewakan semua orang di keluarga Zhou. Beruntung ibumu meninggal awal dan tidak melihat sifat kejam dan cemburumu. Adegan ini persis sama dengan kehidupan sebelumnya. 5 tahun setelah pernikahan, dia karena Zhou Wanwan berdebat denganku berkali-kali, meski tidak pernah menarik pelatuk. Tapi kali ini... Nona, Lucinian, kau tidak berhak membicarakan ibuku. Yao Guang. Yao Guang. Yao Guang. Dr. Lu, Zhao Yaoguang, kau akan menjalani pernikahan politik. Mengapa kau masih menduduki Dr. Lu dan tidak melepaskannya? Yao Guang, bagaimana kabarmu? Di kehidupan sebelumnya, Lucinian tidak pernah datang ke keluarga Zhou untuk mencariku secara sukarela. Apa yang kau lakukan di sini? Maaf. Kemarin aku impulsif. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Lucinian, kau akan segera bebas. Saat aku pergi ke keluarga Jiang, kau akan mendapat keinginanmu dan menikah dengan orang yang kau sayangi selama 2 kehidupan. Setelah besok, kau tidak akan pernah melihatku lagi. Nona, apa yang kau cari? Di mana kotak penyimpananku? Mungkinkah? Shu Wangwang? Yao Guang, mainan-mainan kecil ini kukeluarkan untuk dimainkan. Kau tidak keberatan, kan? Ah, Kau gila? Demi beberapa mainan kecil, kau benar-benar membawa senjata ke arah Wan Wan. Aku hanya memberitahu Lucinian di mana aku meletakkan anak anjing keramik ibu. Kau mengambil anak anjing keramikku. Wan Wan akan menjalani pernikahan politik. Bukankah kau penghasutnya? Seluruh hidupnya akan hancur olehmu. Apakah hidupmu tidak sebanding dengan mainan murah? Mainan murah. Dan itu dibuat dengan tangan oleh ibuku untukku. Aku tahu. Aku bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik untukmu. Kau pikir kau siapa? Ini peninggalan dari ibuku. jangan... Adegan ini persis sama dengan kehidupan sebelumnya. Kita tidak akan pernah berakhir sampai salah satu mati. Saling mengutuk dengan kata-kata paling kejam. Melihat satu sama lain sebagai bencana terbesar dalam hidup ini. Yao Guang. Tapi di kehidupan sebelumnya, kita tidak pernah benar-benar menembak.
Ini sebenarnya pistol yang kuberikan padanya. Yao Guang, kenapa engkau tidak menghindar? Dulu kau selalu menghindar. Yao Guang. Yao Guang. Nona, Tuan Lu sudah menunggu di luar. Aku tidak ingin melihatnya. Hari itu, Lusinian tinggal di luar kamarku semalaman. Berdiri sampai subuh. Aku tetap tidak membiarkannya masuk. Yao Guang. Aku akan menikahimu. Aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk menebus tembakan ini. Aku rela menggunakan semua aset keluarga Lu untuk bersumpah padamu. Biarkan aku masuk menemuimu sebentar. Nona, Aku bilang aku tidak akan menemuinya. Lusinian belum tahu bahwa aku akan menikah menggantikan adik perempuanku besok. Dan orang yang akan dia nikahi adalah Zhou Wanwan. Hari pertama aku pergi tanpa memberitahu siapapun. Pergi ke keluarga Jiang. Aku sendiri sudah cukup. Tidak perlu membuat orang lain khawatir tentangku. Hari ini juga hari di mana Lusinian menikahi adik angkatku. Dia mungkin sekarang sudah menerima hadiah yang kuberikan padanya. Tunggu. Lusinian, kenapa dia ada di sini? Wanwan, biarkan aku mengantarmu ke bandara. Apakah kau masih menyalahkanku karena setuju menikahi adikmu? Dia memang salah mengira aku sebagai Zhou Wanwan. Itulah mengapa dia menunggu di sini diam-diam. Sepertinya dia belum menerima hadiah itu. Tapi ini semua yang aku hutang padanya. Maaf Wanwan, aku nak bisa menghentikan dari menikah, tapi jika kau menyesal dan ingin pergi, aku bisa membantumu. Mari kita cari tempat yang tidak ada orang. Sinian. Lusinian, berani kau pergi. Xu Yao Guang, jika ada kehidupan selanjutnya, aku mohon kau biarkan aku dan Wanwan bersama. Lusinian. Di kehidupan sebelumnya, seandainya aku bangun lebih awal, antara engkau dan aku, bagaimana bisa berakhir seperti ini dengan akhir yang begitu sepi? Lusinian, dalam hidup ini aku bebaskan kau. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Wanwan, Wanwan sangat tidak biasa hari ini. Mengantarnya pergi, dia menolak semua orang. Dia bahkan tidak mau mengucapkan sepatah kata pun padaku. Sepertinya dia orang yang berbeda. Wanwan, jika aku berusaha lebih keras dan merencanakan lebih awal, Wanwan tidak perlu menikah jauh. Dia pasti sangat membenciku. Tapi apa yang bisa kulakukan? Bukannya aku tidak mencoba, tapi aku berjanji pada Zhou Yao Guang untuk menikahinya. Aku tidak bisa mengingkari janji itu. Belenggu ini dipasang olehku. Dalam hidup ini, aku ditakdirkan tidak memiliki jodoh dengan Wanwan.
Sinian, Wan Wan, bagaimana bisa kau... Sinian, kamu akhirnya datang. Wan Wan, bagaimana bisa kau? Aku juga tidak tahu. Ayah yang tiba-tiba memberitahuku rencananya berubah untuk menyuruh Yao Guang menikah ke keluarga Jiang. Apa katamu? Yang menikah ke luar negeri adalah Yao Guang. Jadi, yang naik pesawat sendirian dan terbang ke luar negeri adalah juga Yao Guang. Tapi ini yang aku hutang padanya. Maafkan aku, Wan Wan, karena tidak menghentikanmu menikah. Tapi jika kau menyesal dan ingin pergi, aku bisa membantumu. Ayo cari tempat tanpa seorang pun. Wan Wan. Sinian, mau kemana? Yao Guang. Tunggu aku. Jiang Jin, pemimpin baru mafia, berkuasa pada usia 25 dengan membunuh pamannya dan menyimpan kebencian mendalam terhadap keluarga Zhou. Pernikahan ini seperti domba masuk ke sarang harimau. Yang bisa kulakukan adalah menstabilkannya secepat mungkin. Meskipun aku tidak bisa menghilangkan kebenciannya terhadap keluarga Zhou, setidaknya beli waktu. Tadi. Rubah tua Jogang itu benar-benar mengirim mainan yang berbeda kali ini. Berani nak sekali. Rubah tua Jogang ini benar-benar mengirim hadiah yang layak kali ini. Pria muda di depanku, pemimpin baru, memiliki niat membunuh yang tidak disembunyikan di matanya. Akhirnya aku mengerti. Mengapa Zhou Wanwan di kehidupan sebelumnya hanya sebulan setelah tiba disiksa sampai mati. Tuan Jiang, keluarga Zhou mengirimku untuk menjalin aliansi pernikahan, mencari kerjasama. Saya di sini bukan untuk membuat musuh. Kau mengarahkan pistolmu pada istri barumu seperti ini. Jadi begini keramahan keluarga Jiang? Kerjasama? Keluarga Zhoumu like Anda petikannya. Keluarga Jiang tidak butuh mitra. Ayah hanya butuh hewan peliharaan yang patuh. Ingat ini. Di sini aku bukan suaminya. Aku adalah penguasanya. Aku akan memberimu 3 detik untuk menyampaikan kata-kata terakhirmu. Membunuh kok. Sama dengan membunuh obat masa depan keluarga Jiang. Lusinian. Negara ini kekurangan sumber daya medis. Penyakit kardiovaskular turunan keluarga Jiang adalah kelemahan terbesar mereka. Dulu semua dokter tidak berdaya. Hanya Lusinian yang bisa mengendalikan kondisi keluarga Jiang. Ini satu-satunya tawaranku sekarang. Ahli jantung top di Huagor, Lusinian, sudah menikahi adik angkatku.
Demi wanita yang benar-benar dia cintai, dia sudah lama ingin berhenti memasok obat ke keluarga Jiang. Dia bahkan berharap aku mati di sini. Jika itu terjadi, dia bisa menjelaskan pada keluarga Zhou. Dan secara sah, mengakhiri kerjasama dengan keluarga Jiang. Pada saat itu, jangan harap bisa merampas sumber daya dari keluarga Zhou dan Hua Guo. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Tuan Muda Jiang, berani bertaruh? Alasan. Tembak saja. Jika aku mati di sini, Lucinian akan segera berhenti memasok obat khusus ke keluarga Jiang. Hari ini jika Tuan Muda Jiang yakin akan menang, maka lakukanlah. Kau berbeda dari wanita Huago sebelumnya. Nona Zhou, aku harap hidupmu setegar tulangmu. Sosialita Hua Guo yang datang untuk menikah tidak kurang dari 10. Saat itu Jiang Jin bukanlah orang yang berkuasa yang menikahi mereka. Mungkin lebih brutal anggota keluarga Jiang. Overthink Brigadier Alamai, dan apakah mereka juga seperti aku berpura-pura tenang di bawah todongan senjata? Ini baru hari pertama. Jiang Jin lebih sulit dihadapi dari yang kubayangkan. Setelah konfrontasi di kamar tidur, Cao Qin ternyata membiarkanku hidup sampai hari ini. Tapi lapangan tembak, wilayah pribadi, dia yang sangat memusuhi. Keluarga Zhou, aktivitas seperti ini biasanya untuk orang tersayang benar-benar akan mengajakku? Apa yang dia rencanakan? Kau bahkan tidak bisa memegang pistol. Dengan mantap, Nona. Dan kau bicara tentang nilai. Itu benar. Jiang Jin hanya punya aku, wanita yang dipaksakan padanya. Selain aku, dia tidak punya pilihan lain. Pergi tidak ikut. Itu bom. Tuan Muda Jiang, pasal kau benar-benar ingin membunuhnya? Aku ingat kau menyelamatkannya di malam pernikahan. Menyelamatkan keluarga Zhou? Mustahil. Jika aku tidak menggerakkannya sekarang, itu akan mengingatkan Bea Cukai Huagu. Mengenai Lucinian, pakar penggantinya belum ditemukan. Bom ini awalnya untuk latihan bom dummy pendeteksi panas. Jika dia mati dalam kecelakaan, itu tidak akan ada hubungannya dengan kita. Kyukang, banci, lemah dan pengecut itu hanya bisa pura-pura tidak melihat dan menutup mata. Dengan begini, kita akan punya banyak waktu untuk mencari dokter pengganti, Lucinian. Wajah ini memang cantik, tapi terlahir di keluarga yang salah. Menikah dengan pria yang salah. Di antara kita hanya satu yang bisa hidup. Best kan? Dan jangan tinggalkan jejak. Ya, Tuan Jiang. Tuan Jiang, ada situasi. Dia melemparkan batu panas ke bom kedua. Waktu detonasi tertunda. Tuan Jiang, sepertinya kita bisa segera mengumpulkan mayatnya. Tuan Jiang, wanita ini tidak sederhana. Dia sendirian membongkar 2 bom kita. Ya,
Wanita Tionghoa pemberani seperti itu, mungkinkah dia memiliki kemampuan luar biasa? Tuan Jiang, haruskah kita memanfaatkan lukanya dan menembaknya? Tembak dia. Letakkan senjatanya. Tuan Jiang, ini kesempatan bagus. Samarkan sebagai tewas karena bom. Cisa Libo yang sempurna. Ayo pergi. Ya, Apa yang telah terjadi dengan Tuan Jiang akhir-akhir ini? Ini kedua kalinya. Dia melepaskan wanita Tionghoa ini. Dia. Apa kau ingin semua orang tahu? Aku tidak memberitahu Jiang Jin tentang bom. Karena aku sendiri tahu seluk-beluk masalah ini. Tapi aku tidak menyangka. Malam itu juga dia kembali ke kamarku. Kulit set bagus. Wajahmu bisa menipu. Abang Karit, keluarga Joe tidak sepenuhnya penuh dengan sampah menjijikkan. Siapa di sana? Bahkan tidak bisa memegang pistol dengan mantap. Tetapi kau ingin membunuh orang? Apa kau akan membunuh suamimu? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Malam ini, aku tidur di sini. Lo setelah mencak sekalian orang Tionghoa. Tidur di kamar terpisah. Apa yang diinginkan Jiang Jin? Berpakaianlah. Di hari itu aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Kemana? Kenapa Jiang Jin membawaku ke sini? Ini ibuku. Dia meninggal 10 tahun yang lalu. Jiang Jin sebenarnya membawaku untuk bertemu ibunya. Ibi, aku sudah menikah. Anda bisa tenang. Bagaimanapun, menstabilkan situasi saat ini terlebih dahulu pasti tidak salah. Hari ini cerah. Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Siapa yang menjarimu menembak? Lu Sinian. Lu Sinian, dia adalah anak angkat ibuku. Dia seperti saudara laki-laki bagiku. Aku menikah jauh di negeri asing. Wajar saja jika kakakku khawatir padaku. Tuan Jiang jangan terlalu memikirkannya. Mulai sekarang,
Aku akan mengajarimu. Pegang erat. Jiang Jing, aku ingin menembak sendiri. Jiang Jing, ayo kita berkompetisi. Apa yang akan dipertandingkan? Lihat siapa yang menembak lebih banyak burung. Berkelompok. Aku akan pergi denganmu. Kita menang. Ia secara pribadi mengatakan bahwa dia membenci orang Tionghoa dan yang paling tidak dia sukai adalah wanita muda yang manja. Hari ini sangat menyenangkan. Super Mikas. Sudah larut. Pulanglah. Tuan Muda Jiang benar-benar tidak akan berurusan dengan wanita muda dari Tiongkok itu? Dia bukan wanita muda yang lemah lembut. Ritual seperti kita yang bisa menenari di ujung pisau. Dia adalah wanitaku. Ayo. Bagus. Untuk Tuan Muda Jiang, habiskan. Jadi ini baru permulaan dari mendapatkan kepercayaannya. Jiang Jin tidur di kamarku setiap hari, tapi tak ada benar-benar menyentuhku. Seiring berjalannya waktu, aku perlahan bisa tidur di sampingnya. Aku bisa merasakan niat membunuhnya terhadapku telah memudar. Tapi hanya terhadapku, orang Tionghoa. Dia sedikit lebih baik. Dia masih Jiang Jin yang membenci orang Tionghoa. Paketmu. Tulisan tangan ini, anjing kecil ini, itu Lucinian. Mengapa dia di sini? Nyonya. Kemana kau pergi? Aku pergi jalan-jalan. Benarkah? Hanya jalan-jalan. Jika kau tidak mau, aku tidak akan pergi. Silakan. Berapa lama kau akan pergi? Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali sama sekali. Sebelum jam 12 malam ini, aku pasti akan kembali.
Aku tidak tahu apakah Jiang Jin benar-benar percaya. Matanya sepertinya melihat segalanya. Yao Guang, Dr. Lu, ini adalah alamat yang paling tidak dikenali Yao Guang. Bagiku, dari dulu hingga sekarang. Kembalilah bersamaku. Semua masalah akan kita hadapi bersama. Dr. Lu, apakah engkau ingin keluarga Zhou dan keluarga Jiang tidak memiliki ruang gerak? Wanita muda yang dikirim akan segera dibawa kembali ke keluarga Zhou. Keluarga Jiang tidak akan membiarkannya. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan orang mafia menyakiti keluarga Zhou sedikit pun. Keadaan tragis keluarga Zhou di masa lalu masih terbayang jelas. Di kehidupan ini tanpa diriku sebagai beban, Lu Xinian mungkin benar-benar bertahan beberapa tahun lagi. Tapi harga dari membuat Jiang Jin marah adalah seluruh keluarga Zhou dikubur hidup-hidup. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Dr. Lu, selama aku di sini, keluarga Zhou masih punya ruang bermanuver. Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Dr. Lu, kembalilah dan temani istrimu. Aku tidak menikahinya. Apa katamu? Aku bilang, aku tidak menikahi Wan Wan. Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Dr. Lu, silakan kembali. Yao Guang, jika itu karena diriku, kau memutuskan menikah dengan keluarga Jiang, lubang api itu, maka akan kukatakan padamu sekarang, tidak mungkin. Bahkan jika aku berusaha sekuat tenaga, aku akan membawamu pergi. Dr. Lu, kau terlalu berpikir. Bukankah kau bilang bahwa aku tidak layak menjadi putri sulung keluarga Zhou? Dalam posisi ini, aku hanya ingin membuktikan diriku. Diam, berhenti berpura-pura. Aku tidak pernah menyangka kau akan begitu kejam sampai menyakiti darah dagingmu sendiri. Kau sama sekali tidak layak menjadi putri sulung keluarga Zhou. Kau telah mengecewakan semua orang di keluarga Zhou. Untung ibumu meninggal cepat dan tidak melihatmu sekarang dengan wajah kejam dan cemburu ini. Kata-kata itu adalah salahku. Aku marah setengah gila dan bertindak impulsif. Aku menyesal. Cukup, Lu Xinian. Posisi putri sulung keluarga Zhou bisa aku duduki dan pikul tanggung jawabnya. Ini adalah takdirku, aku harus menerimanya. Jalan yang kupilih tidak ada hubungannya denganmu. Jalan yang kupilih tidak ada hubungannya denganmu. Apakah ini karena diriku? Dr. Lu, kelemahan narsismu benar-benar tidak berubah setelah bertahun-tahun. Tapi kenapa Jiang Jin? Berapa banyak darah di tangannya? Justru karena aku tahu, itu sebabnya harus aku. Yao Guang. Lu Xinian, aku akan melakukan semampuku untuk menahan Jiang Jin. Selama aku di sini, dia bahkan tidak akan berpikir untuk menginjakkan kaki di negara Hua. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian. Jika aku gagal, aku akan bayar dengan nyawaku. Dan mulai sekarang, kita beres. Untuk selamanya kita tidak perlu bertemu lagi. Silakan kembali. Yao Guang. Lu Xinian, aku berharap mulai sekarang, seorang istri yang baik dan anak-anak yang berbakti, dan masa depan yang cerah. Tetapi semua ini tidak ada hubungannya lagi denganku. Yao Guang. Su Yaogang, kau menggunakan status putri sulung keluarga Zhou, menyuruh anak angkat Wan Wan menikah dengan mafia yang mematikan keluarga Jiang sebagai gantimu, dan kemudian menggunakan pertunangan untuk menjebakku seumur hidup. Apakah kau puas sekarang? Apa yang terjadi? Mengapa aku memiliki ingatan ekstra? Aku tidak pernah mengucapkan kata-kata ini kepada Yao Guang. Tuan muda Jiang, sudah jam 3 pagi. Nona Zhou bahkan tidak memiliki jejak. Dia pasti kabur dengan pria Lu itu. Benar, Tuan muda Jiang. Kau telah dibodohi olehnya. Mungkin dia bahkan membawa rahasia keluarga Jiang. Tuan muda Jiang, beri aku satu tim saudara. Aku akan pergi sekarang dan
mengurus dua orang itu dan membawa ke olah berkas kami, Pral. Diam. Udah terlalu lama. Apa yang Frederick katakan mungkin benar. Tapi dia tidak bisa lagi sebenarnya gitu ya. Lo sepakat? Jiang Jing. Dia sendirian, menghabisi seluruh pasukan musuh, tanpa sedikit pun gemetar. Tapi sekarang saat memelukku, seluruh dadanya bergetar tak terkendali. Tuan Jiang, peganganmu tidak erat. Apa kau kehilangan kekuatan? Kurang sekuatan. Gila. Ya. Jiang Jin. Tuan Jiang, aku salah. Salah? Nyonya Jiang. Apa kau pikir itu penting? Bahwa kau salah sekarang. Dan di hidup ini, aku Jiang Jin hanya akan menginginkanmu Zhou Yaoguang. Tuan Jiang, dari mana kau belajar kalimat-kalimat CEO ini? Itu bukan gayamu. Nona Zhou, katakan saja padaku. Kau suka atau tidak? Aku suka. Kakak Sinian, akhirnya kau kembali. Wan, aku... Kemana saja kau selama ini? Kenapa kau pergi di malam pernikahan kita? Kau membuatku menjadi bahan tertawaan kalangan atas, sendirian. Wan, aku akan bertanggung jawab penuh. Besok aku akan minta maaf pada Paman Zhou. Tidak, Kapaneva. Kakak Sinian, selama kau kembali, aku... Wan, aku tidak bisa menikahimu. Kenapa? Apa karena Zhou Yaoguang? Kau pergi menemuinya. Aku anak angkat keluarga Zhou. Aku berhutang nyawa pada mereka. Aku tidak bisa diam melihat Zhou Yaoguang berjalan sendirian ke dalam perangkap keluarga Jiang. Wan. Sebelum aku membawa Yaoguang kembali dengan selamat, aku tidak bisa memikirkan soal percintaan. Menggunakan kebebasan Zhou Yaoguang demi kebahagiaan orang lain. Bukankah itu kesepakatan yang bagus? Kakak Sinian, kita bisa tua bersama. Bukankah itu yang selama ini kau inginkan? Katakan sesuatu. Kenapa? Kenapa kau harus menghancurkan segalanya? Kenapa? Wan, bukankah kau paling suka anak anjing keramik itu?
Kakak Sinian, aku tidak sengaja. Aku... Karena kau menyukainya, kenapa engkau sendiri yang memecahkannya? Kakak Sinian, aku hanya terlalu cemas dan tidak sengaja menjatuhkannya. Kau tahu, semua yang kau berikan padaku, bagaimana mungkin aku tidak menghargainya? Jika engkau benar-benar menghargainya, kau akan seperti kakakmu. Sebaliknya, Wan sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Akulah yang buta dan buta hati, dimanipulasi olehnya. Berulang kali aku menyakiti orang yang seharusnya dilindungi. Maafkan aku, Yao Guang. Dokter Lu, orangnya sudah datang. Dokter Lu, orangnya sudah datang. Dokter Lu, sebelumnya kau secara pribadi memintaku menyelidiki masalah jamuan keluarga, ada kemajuan. Di depan Dokter Lu, bicaralah sendiri. Dokter Lu, pada malam jamuan keluarga, orang di tangga adalah Nona kedua. Dia sendiri tiba-tiba meraih tangan Nona Sulong dan menariknya turun bersama. Kau memfitnahku. Kakak Sinian, dia berbohong. Sebaiknya kau berpikir dulu sebelum bicara. Jika ada setengah kebohongan pun, kau tidak akan bisa menanggung akibatnya. Dokter Lu, aku berani bersumpah demi hidup keluargaku. Jika aku berbohong, semoga aku mati mengenaskan. Wan, apakah yang dia katakan itu benar? Ya, aku yang melakukannya. Lalu kenapa? Jelas akulah yang seharusnya menikah ke keluarga Zhou dan menikmati kemuliaan. Zhou Yao Guang lah yang tiba-tiba mengambil segalanya dariku. Kredit, status, dan dirimu. Aku hanya memberinya pelajaran. Apa salahnya? Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Dulu, terhadap Zhou Yao Guang, yang menghindarinya adalah kau. Di malam pernikahan, untuk Zhou Yao Guang, yang meninggalkanku juga adalah kau. Lu Sinian, kaulah yang pertama mengkhianati. Apa hakmu untuk menyalahkanku? Aku... Tidakkah engkau pikir tindakan munafik ini sangat konyol? Atau apakah kau menginginkan keduanya? Jangan bicara omong kosong. Apa aku bicara omong kosong? Lu Sinian, kau tahu di dalam hatimu. Mungkinkah yang dikatakan Wan itu benar? Orang yang benar-benar kuperhatikan sebenarnya adalah Yao Guang. Dokter Lu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apapun yang terjadi, aku harus membawa Yao Guang kembali dengan selamat. Semakin baik Jiang Jin memperlakukanku, semakin jelas pikiranku. Lagi pula dialah yang berselisih dengan keluarga Zhou. Kini kedua keluarga tampak mereda, tapi sebenarnya mereka berjalan di atas es tipis. Jika aku salah langkah, aku akan binasa selamanya. Tuan Muda Jiang, sekelompok orang Tiongkok telah tiba di luar dan mereka membawa cukup banyak orang. Pemimpinnya mengatakan dia adalah dokter Tiongkok terkenal, Lu Sinian. Lu Sinian. Dia bilang dia datang untuk menemui Nyonya. Sebenarnya apa yang diinginkan Lu Sinian? Lu Sinian. Yao Guang, istri...
Ini Konnichiwa adalah kepala kardiolog dari Tiongkok, Lu Xinian. Dr. Lu, ini adalah kepala mafia, Chang Jin. Dan juga suamiku. Yao Guang pasti sengaja memprovokasiku. Bagaimana mungkin dia rela menjadi istrinya? Ku dari rumah sakit terbaik di Tiongkok, direktur kardiologi, dan juga dokter keluarga-keluarga Zhou, Lu Senayan. Harkenis atas amanat Paman Zhou. Aku datang mengunjungi putri sulung keluarga Zhou. Dr. Lu, saya sudah lama mengagumi Anda. Ternyata kamu di bidang medis Hua benar-benar luar biasa. Hadiah kecil untuk melengkapi hadiah keluarga Zhou. Saya harap Anda, Tuan Zhang, akan membantu saya. Apa sebenarnya yang diinginkan Lu Xinian? Tuan Zhou, Anda terlalu baik. Saya terima pemberian Anda. Tuan Lu datang dari jauh untuk mengunjungi istri saya. Sedangkan saya tidak boleh bersikap tidak sopan. Seseorang siapkan jamuan untuk menjamu tamu terhormat dari jauh ini. Lu Xinian, kenapa kau di kediaman Jiang lagi? Apa ayahku benar-benar mengutusmu? Tidak, Om. Yao Guang, aku datang sendiri. Aku harus datang. Apa yang kukatakan padamu terakhir kali, apakah itu tidak cukup jelas? Aku menikah dengan sukarela. Apa kau tidak mengerti? Kenapa kau terus memaksa? Aku tahu semuanya sekarang. Zhou Wanwan tidak pernah suka anak anjing keramik itu. Dan dialah yang mendorongmu turun tangga. Bukan? Benar? Aku buta dan bodoh sebelumnya. Aku salah padamu. Kembalilah denganku ya. Aku berjanji padamu, aku akan menggunakan hidupku untuk menebus kesalahanku padamu. Kembali? Apa kau pikir ini permainan? Pernikahan ini adalah taruhan atas seluruh nyawa keluarga Zhou. Apa yang membuatmu berpikir bahwa keinginan pribadimu bisa mengendalikanku? Ini bukan urusan pribadi. Aku dokter keluarga Zhou. Aku besar di rumah tangga Zhou. Aku tidak bisa diam saja melihat putri sulung keluarga Zhou tinggal di sarang bahaya ini. Dr. Lu, setelah jamuan keluarga malam ini, silakan pergi segera. Yao Guang. Yao Guang, dengarkan aku. Awas. Lu Xinian. Kenangan ini? Apa ini? Kenapa aku tidak ingat? Tapi terasa sangat nyata dan menakutkan. Dr. Lu, Anda datang dari jauh. Saya bersulang entur Anda. Dr. Lu, saya ingin bertanya bagaimana orang Hua biasanya minum? Biasanya dengan permainan minum dan tebak jari. Tapi pria Hua lebih menghargai batin dan latar belakang budaya.
Jika setiap hari penuh agresi, itu biadab. Karena Dr. Lu siap mau berkuat dengan kita, berurusan dengan orang yang berkelahi dan membunuh. Oleh sebab itu kita akan mengubah pendekatan. Lalu Tuan Jiang ingin bertanding apa? Mari gunakan tradisi Tionghoa Anda. Shenong mencicipi 100 herba. Jadi pertandingan. Namun saya punya satu syarat. Jika saya menang, saya minta Tuan Jiang bersikap lunak. Biarkan saya membawa Nona Zhou kembali ke Tiongkok dengan selamat. Lusinian, ini bukan tempat untukmu bertindak sembarangan. Nyonya Jiang, katakan padaku, haruskah aku memberinya kesempatan ini? Apa? Tuan Jiang, apakah kamu takut kalah dariku? Seorang yang beradab menurut kata-katamu. Baiklah, saya tersedia. Tapi saya ingin meluruskan satu hal. Istri saya tidak pernah menjadi alat tawar-menawar. Apakah dia pergi bersamamu? Atau tinggal bersamaku? Adalah sepenuhnya keputusannya sendiri. Lusinian, sandiwara ini sudah berakhir. Kembalilah ke hotelmu segera. Besok pagi, saya akan menyuruh seseorang membelikanmu tiket pesawat paling awal. Kembali ke Tiongkok. Nyonya, apa yang kamu khawatirkan? Apakah kamu khawatir padaku? Ya, karena Dr. Lu bersikeras pada taruhan ini, biarkan istri saya menjadi wasit untuk pertandingan ini. Saya pikir Dr. Lu seharusnya hide with Friday. Para pengawal, ikuti perintah Tuan Jiang. Siapkan herba dan wadah, dan juga kertas dan kuas. Apa yang diketahui orang asing tentang herba Tiongkok? Bermain sandiwara. Sangat disayangkan untuk Nona Zhou. Masa depannya yang cerah hancur oleh mafia ini. Dia bahkan tidak pernah menyentuh kuas. Dapatkah dia mengidentifikasi semua herba ini? Nyonya, gilingkan tinta untukku. Tuan Jiang, cara Anda memegang kuas. Anda akan mengerti nanti. Angelica dan Senechion scandens, Lobelia chinensis, Ilex chinensis, Hediotis diffusa. 9 dari 10 dikenali. Dr. Lu memang ahli dalam pengobatan. Kaligrafinya sangat bagus. Bakat sastranya mengesankan. Benar-benar membawa kehormatan bagi keluarga Zhou. Lusinian adalah seorang dokter. Menggunakan cara seperti itu untuk menang. Sungguh tidak adil. Tulisannya sebenarnya cukup bagus. Jelas dia memiliki keterampilan menulis yang solid. Saya tidak pernah menyangka mereka sebaik ini. Bagi seorang dokter, tulisannya cukup mengesankan. Agastache. Karakter ini, Jiang Jin ternyata tahu aksara berjalan? Angelica dan Senechion scandens, Ilex chinensis dan Aristolochia debilis. Tian Xiantang.
Sepertinya dia menulis semuanya dengan benar. Cik Sueteng, 10 jenis semuanya benar, tidak ada satupun yang salah. Dr. Lu hanya mengenali 9. Sungguh tak terduga. Tuan Muda Jiang adalah benar-benar menyembunyikan bakatnya. Struktur karakter-karakter ini memiliki keteraturan aksara reguler. Tetapi goresannya membawa kebebasan aksara berjalan. Ini bukan pencapaian semalam. Aku tidak pernah tahu dia memiliki bakat terpendam seperti itu. Kenapa aku tidak tahu sebelumnya? Bagaimana mungkin? Dia jelas seorang yang tidak berguna. Dr. Lu, menurut aturan kompetisi, seharusnya akulah yang menang. Tuan Muda Jiang, keterampilan yang luar biasa. Saya selalu mengakui kekalahan sesuai taruhan. Dr. Lu, taruhannya taruhan. Setelah kembali ke Cina, tolong sampaikan pesan pada ayahku. Aku baik-baik saja di keluarga Jiang. Jiang Jin memperlakukanku dengan sangat baik. Dia tidak perlu khawatir. Lu Xinian, kaulah yang mendorongnya saat itu. Apa hakmu untuk kesal sekarang? Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Baik. Aku akan menyampaikan pesanmu. Jaga dirimu. Pergi dan singkirkan Zhou Yaoguang. Aku tidak akan pernah mengizinkan dia kembali ke China hidup-hidup. Ingat, urusan ini harus berhasil tanpa gagal. Dimengerti? Chu Yaoguang, kali ini aku akan memastikan kau tetap selamanya di negeri asing. Pesan pamannya sudah disampaikan. Sekarang kembali bersamaku. Yao Guang, ini kesempatan terakhirmu. Aku bersumpah, jika kau mengangguk, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membawamu pergi. Simpan nyawamu untuk menyelamatkan orang yang pantas. Dr. Lu, tolong kembali. Jika suatu hari kau menyesali ini, Lu Xinian, sudah kubilang, aku tidak akan. Dr. Lu, jika kau pikir jalan tidak dapat berbesit, aku bisa menugaskan beberapa orang yang cakap untuk mengawal mereka dengan aman. Yao Guang, Jiang Jin, biarkan aku mengantar Dr. Lu. Baik, aku akan menunggumu di rumah. Oke. Kalau begitu saya minta Dr. Lu untuk menyawasi Yao Guang dengan baik. Dan aku tumbuh bersama Yao Guang selama 20 tahun. Jadi Miyakwa tentu akan melindunginya. Tidak perlu khawatir, Tuan Jiang. Dr. Lu, ayo pergi. Pergi cepat dan kembali segera. Yao Guang setuju mengantarku. Apa itu berarti kau masih memiliki aku di hatimu? Awas. Kejar dia. Lu Xinian, ada apa? Siapa itu?
Lucinian. Berhenti ya, berhenti. Tidak. Tidak. Ini tidak boleh terjadi lagi. Kali ini aku tidak akan pernah mengizinkannya. Pergi. Pergi sekarang. Tinggalkan aku sendiri. Jangan bicara lagi. Hemat tenagamu. Ahli bedah jantung teratas Cina yang meninggal di negeri asing. Aku tidak sanggup membayar utang itu. Lucinian. Lucinian. Dokter, bagaimana keadaannya? Oh. Lucinian, bertahanlah. Dokter, bagaimana kondisinya? Peluru hanya 2 cm dari jantungnya. Jika dia datang lebih lambat, bahkan Tuhan pun tak bisa menyelamatkannya. Apa? Di kehidupan masa lalumu kau bersumpah demi hidupmu bahwa kau tidak ingin melihatku lagi selamanya. Tapi di kehidupan ini, kenapa kau mengambil peluru itu untukku? Yao Guang. Yao Guang. Kau sudah bangun. Aku akan panggil dokter. Kau berkeringat banyak. Minumlah air. Yao Guang. Aku mimpi yang sangat buruk. Aku bermimpi kita menikah. Meskipun kami bertengkar setiap hari, aku selalu mengalah. Sampai mafia menyerbu keluarga Zhou. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Tapi kau berbalik dan berjalan ke dalam tembakan mereka. Yao Guang, apakah pecahan-pecahan ini nyata? Kau memutuskan untuk menikah ke keluarga Jiang. Apakah kau sudah tahu sesuatu? Itu hanya mimpi. Tidak, itu bukan mimpi. Dr. Lu, aku harus kembali. Yao Guang, jangan pergi. Kalcanu aku bersumpah. Meskipun harus mengorbankan nyawaku, aku akan melindungimu bagaimanapun juga. Lucinian. Yao Gong, po yang aku hutang padamu di kehidupan ini, telah kubayar lunas. Yo, uksana pengis na berselingcutan. Aku mohon padamu, biarkan aku bersama Wan Wan. Cinta dari kehidupan sebelumnya telah kubayar. Di kehidupan ini, kita tidak saling berhutang apapun. Yao Guang! Yao Guang! Yao Guang! Yao Guang. Aku menyesalinya. Yao Guang. Jiang Jin. Kenapa kau di sini?
Apa? Takut aku akan kabur? Tentu saja. Aku sangat takut sampai tidak tidur semalaman. Takut bahwa kau benar-benar tidak akan kembali. Ayo pulang. Baik. Rumah. Ayah! Aku datang. Ayo naik. Janji Jiang Jin sungguh nyata. Dalam hito ini, dia benar-benar hanya mencintaiku dan dia tidak pernah lagi menentang keluarga Zhou. Kami tetap bersama hingga tua, hingga usianya yang ke-100. Ketika dia meninggal dengan tenang. Dalam kehidupan ini, untuk menua bersamamu adalah berkah terbesarku, Jiang Jin. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan pasti menemukanmu lebih awal. Dia telah pergi. Di tanah asing ini, satu-satunya orang yang kuperhatikan akhirnya meninggalkanku. Yao Guang. Yao Guang, aku di sini untuk membawamu pulang. Kamu datang juga akhirnya. Mengembara setengah hidup, melihat semua bulan eksotis, meminum semua angin dan embun beku asing. Sudah waktunya kembali ke akar. Aku membawa senjata Jiang Jin kembali ke tanah air untuk mengakhiri hidup panjang ini. Tapi Lucinian tidak pernah menikah. Tak lama setelah aku pergi, dia mengikutiku.